Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya analisis kripto. Malam ini saya akan membahas Atila, koin dengan peringkat 1085, koin micin ya, token ya. Dia termasuk dalam token. Dia pakai jaringan Ethereum. Ini untuk transaksinya bisa dilihat di Explorer atau Etherscan. Dia punya website, kode sumbernya mungkin tidak aktif, GitHub-nya sudah tidak aktif, kemudian white papernya panjang dan membosankan. Twitternya sekarang kita lihat Twitternya seperti apa. Dia punya Twitter aktif terakhir 31 Oktober, 1 bulan yang lalu. Dia kayak AOA, dia mengucapkan Happy Halloween. Kemudian tempatnya pasarnya yang memperjualbelikan AOA itu ada di Indodax, dengan yang nomor 1 di Indodax, harga saat ini 409 seperti ini. 32 BitBNS sedikit sekali, jadi ada kemungkinan dia monopoli pasar, ada. Soalnya cryptocurrency, saya ulangi lagi, cryptocurrency mungkin benar, bukan mungkin, benar bahwa cryptocurrency itu desentralisasi, tidak terpusat. Sementara tempat dia memperjualbelikan, kalau di exchange seperti ini, Indodax, Digital ini, dia centralized ya, dikuasai oleh pemiliknya. Nah, volumenya paling tinggi dia diperjualbelikan di Indodax. Ada kemungkinan monopoli pasar karena yang paling besar di sana, dan hanya ada 5 di sini, hanya ada 5 spot yang memperdagangkan Atila. Kemudian kita bahas lagi Bitcoin and Data ini. Saat ini peredaran supply-nya sebesar 450 juta ATT dari keseluruhan supply 3M, jadi masih banyak yang belum beredar. Yang beredar hanya 450 juta, hanya sekian persennya dari keseluruhan. Dan hanya 15% dari total supply. Oke, underlyingnya apa ATT ini? Underlyingnya dia itu di sini tidak ada. Dia Telekom Technosphere, Decentralized Information Communication Protocol based on blockchain technology. Protokol komunikasi tidak terpusat, committed to providing an autonomous cross-platform communication. Saya tidak paham ini, terlalu teknis bahasanya. Yang jelas underlyingnya ini bagi saya kurang jelas. Dia mungkin di keamanan, protokol keamanan, dia hubungannya sama keamanan komunikasi. Kemudian volume perdagangan ini turun, dan tertinggi dia pernah di harga Rp19.854 pada bulan Maret tanggal 26 tahun 2021, 8 bulan yang lalu. Jadi dia tertinggi di pump saat market alt itu, dia sempat pump setinggi itu. Kemudian hari ini dia turun sampai 400-an sekarang, 408, terendah di 397, terendah di 258 dalam 90 hari.
Kemudian kita lihat lagi di Explorernya ya, di Explorernya bagaimana kondisinya. Di Explorer, oke, kita masih loading. Jadi saya kira ATT ini koin micin. Koin micin itu yang jelas underline-nya kurang jelas, progresnya saat ini dan semuanya terkait dengan komunikasi dengan developer itu sulit, dan komunikasi dari developer ke customer itu tidak aktif, kurang aktif. Akhirnya kan menimbulkan kekhawatiran untuk kita kalau developernya kurang aktif. Ini hari ini ada transfer sebesar 289,02 hari ini ya, tanggal 2, oh bukan hari ini, berapa hari yang lalu, ini tanggal 28 bulan 11. Jadi transfernya di sini saya kira kurang sekali, dan yang terjadi adalah transaksi penjualan saja. Jadi ini bisa jadi sebagai koin mainannya cukong, kadang pump, kadang turun, tapi ya secara underlying dan lain-lainnya dia ndak meyakinkan untuk dipegang, seperti itu. Oke, di ATT-nya tadi, di komunitasnya kita sudah, kondisinya seperti itu. Kemudian ya menurut saya koin ini ndak begitu bagus untuk dipegang, kecuali kita memang gambler ya, kita gambling menunggu waktu-waktu dia ada yang pump, kemudian kita tailing di mengekor ke well, akhirnya kita dapat cuan, bisa jadi seperti itu. Tapi untuk jangka panjang bukan koin yang bagus untuk dipegang, karena kebutuhan kita sebagai customer pemegang koin itu ketika kita hold jangka panjang, otomatis kan kita tahu bagaimana perkembangan dari koin ini, bagaimana komunikasi dari developer pada customernya. Kalau kita kesulitan cari informasi tentang koin itu, ngapain kita pegang? Kecuali kita memang gambler, kita nunggu ada yang pump, ada cukong yang pump, kemudian kita dapat cuan dari pump yang dilakukannya, tapi kemudian dia turun lagi, akan seperti itu terus koin-koin seperti ini. Jadi bukan koin yang layak untuk kita pegang. Hal-hal terkait dengan kelancaran informasi tentang komunikasi antara customer dengan developer, dan kemana kita mencari tahu informasi terkait dengan koin itu sesuatu yang juga penting, karena selain mendapatkan cuan dari koin yang kita pegang, rasa aman dan rasa nyaman kita selama waktu kita holding koin itu adalah sesuatu yang juga sama pentingnya. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Jadi saat kita pegang koin itu bukan hanya ketika dia harga rendah saja kemudian kita, oh ini harganya sudah rendah, pantas saya beli. Bukan, tapi yang harus kita cari informasi itu terkait dengan underlyingnya apa, dia use case-nya untuk apa di masa depan, kemudian bagaimana prospek dia di masa depan, siapa saja partnernya, apa saja proyek yang akan dia lakukan, dan bagaimana manfaatnya dia di masa depan. Karena kalau hanya sekedar koin ini harganya saat ini rendah, dia pernah tertinggi di harga, akan terjadi lagi seperti di VDIC dan VD. Akhirnya kan kita juga yang rugi. Makanya memahami terkait dengan underlyingnya apa, menemukan informasi yang seberapa banyak informasi yang bisa kita dapat dari koin yang mau kita holding itu, bagaimana komunikasi dengan developer, hal-hal yang membuat kita nyaman untuk pegang
koin itu harus kita temukan sebanyak mungkin. Kalau informasi terkait koin itu tidak bisa kita temukan, ngapain kita pegang koin itu? Maksudnya seperti itu. Kalau misalnya token ini underlyingnya bagus menurut bahasa marketingnya yang dia sampaikan ke kita, sesuatu yang bagus banget di masa depan, dia akan begini dan itu positif. Tapi pada kenyataannya komunikasi dengan developer sulit, ya ngapain kita pegang? Terus kemudian bikin token ini bukan sesuatu yang sulit. Bikin websitenya, ketika kita sudah membuat token, kita bikin website, kita bikin white paper, itu bukan sesuatu yang sulit. Sudah ada templatenya, ada template untuk aku mau bikin token ini dengan alamat website ini, nanti tampilan websitenya seperti ini, bahasa marketingnya seperti ini. Hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang harus dibangun dengan tim, sendirian saja, seorang saja. Kalau dia paham terkait dengan website, dia paham terkait dengan blockchain, bagaimana cara membuat koin, bagaimana cara membangun koin, itu bukan project yang harus dibangun dengan tim. Satu orang saja sudah bisa melakukan itu kalau dia memiliki kemampuan manajerial diri yang baik. Dia tahu bagaimana cara membuat koin, membuat token, hanya mengeluarkan biaya yang tidak sampai 10 juta dia bisa bikin token, bisa bikin website, bisa bikin white paper, dan melebih-lebihkan tentang underlying dan bahasa marketingnya. Dia sudah bisa bikin token. Makanya itu di kripto ini kita harus benar-benar hati-hati dan mencari sebanyak mungkin informasi terkait dengan token yang mau kita beli. Karena kalau kita tidak waspada dengan hal tersebut, ya akhirnya kita juga yang rugi. Dan di teknologi memang tidak semuanya mampu memahami teknologi, tidak semuanya berada di bidang itu. Tapi bagi mereka yang tahu tentang teknologi, hal-hal seperti ini bukan sesuatu yang wah, bukan sesuatu yang perusahaan yang harus besar multinasional harus seperti apa itu yang harus membangun ini. Tidak seperti itu. Membangun koin, membangun hal-hal seperti ini, membangun bahasa marketing, itu sesuatu yang sangat mudah bagi mereka yang memiliki pemahaman terkait koin ini. Karena apa? Contoh saja, kadang satu developer itu dia bisa membuat banyak koin, bisa membuat 2, 3, 4, 5 koin dengan website yang relatif tampilannya sama, dengan bahasa marketing yang sama, dengan white paper yang relatif sama juga. Jadi itu bukan sesuatu yang sulit dan sudah ada template-nya. Kalau mau cari ya search sendiri, pelajari sendiri, dan bagaimana sih caranya membuat koin itu. Mungkin di lain waktu akan saya buatkan video bagaimana cara membuat koin kripto atau token kripto ini dengan menggunakan jaringannya Ethereum misalnya, atau jaringannya Tronic. Itu bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang wah. Maka itu penting bagi kita untuk mengetahui siapa pengembangnya, seberapa banyak informasi yang bisa saya kumpulkan, bisa saya dapatkan tentang koin ini. Itu sesuatu yang penting. Jadi kita tidak hanya sekedar beli koinnya saja tapi tidak tahu ini apa koin ini. Kemudian dia sudah pernah berada di harga paling tinggi sekali, di harga segini, dan sekarang sudah paling rendah, ada kemungkinan dia akan naik. Pada kenyataannya ternyata dia terus turun, bearish, dan tidak pernah naik sama sekali. Naik pun itu mainannya cukong, seperti itu. Jadi saya mengingatkan kembali, sangat penting sebelum memegang koin kita melakukan riset lebih dalam, mencari banyak informasi terkait dengan koin yang mau kita pegang, dan bagaimana kemungkinan dia di masa depan, apakah baik untuk dipegang ataukah ini akan menjadi koin yang buruk dan merugikan saya, seperti itu. Jadi
Pada intinya seperti itu. Cek dan recheck, cari tahu informasi banyak-banyaknya, bagaimana komunikasinya dengan developer dan hal-hal yang berkaitan dengan informasi terkait dengan koin yang mau kita beli tersebut. Itu saja yang mau saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini membuka pikiran dan bermanfaat. Jangan lupa kalau suka dengan channel saya, silahkan subscribe dan tunggu konten saya berikutnya. Nyalakan notifikasi. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.